Selamat datang di SMK Negeri 1 Rota Bayat. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah berdoa? Oke, silakan salah satu untuk memimpin berdoa dulu. Ya, gerak. Mulai. Baik, untuk kelas 11 keramik 2, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk? Berapa? Cek ya. Aksai, Anifah Tama, Aprial Sugeng, Siva, Surono, ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ya, di pertemuan awal kita sudah membahas materi kaitannya dengan teori asal usul tanah. Sebelum kita mulai untuk praktek, ya, praktek pembentukan benda keramik dengan teknik langsung, ya. Teknik langsung ada hal yang perlu diterapkan, yaitu prosedur K3. Apa yang kalian ketahui sekilas tentang K3? Ini yang akan kita bahas. Apa pentingnya K3 dalam pembentukan? Apa pentingnya K3 ketika kita mulai praktek? Tujuannya untuk apa? Satu adalah menjelaskan pengertiannya K3. Pengertiannya apa toh? Yang kedua, menyebutkan alatnya apa saja toh? Kemudian ketiga, dari alat pasti setiap alat mempunyai fungsi. Fungsinya untuk apa? Misal HP untuk apa, laptop untuk apa, itu punya fungsinya masing. Kemudian selanjutnya mendeskripsikan prosedur. Yang namanya prosedur itu adalah suatu proses, ada tahapan. Nah, ini juga yang paling penting. Kemudian ada segi tujuan dalam mendemonstrasikan. Selanjutnya membuat laporan tentang penggunaan peralatan K3. Next, ada sebuah gambar rangsangan awal. Biar kalian itu pikirannya terbuka. K3 ini sebenarnya apa toh? Ya, bagaimana penerapannya? Kok ada gambar kayak gini tuh kaitannya sama K3 apa? Ya, ini ada gambar sepasang bola mata. Ya. Warnanya kelihatan? Jelas? Kenapa warnanya? Merah. Yang namanya mata merah itu pasti kan? Pasti? Ya, sakit. Kalau sakit pasti ada terjadi sesuatu. Ya, kayak gitu. Next. Nah, ini. Apa ini? Ini proses ya? Proses atau permulaan? Apa Sabit? Apa ini? Proses. Prosesnya di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada apa? Kaitannya sama K3? Penggunaan lemek. Lemek. Terus tadi? Penggunaan tangga. Lanjut. Apa ini? Anu Bu, tengkorak. Ada yang langsung tertuju ke gambar tengkoraknya? Siapa? Ada enggak? Eko. Lagi disinggung ini. Eko lagi. Taiwan. Jangan kayak gitu, kasihan ekornya. Boleh
Bahaya. Ya, pasti memiliki resiko. Dan ketika kita menggunakan bahan itu, sebaiknya kita pasti menggunakan peralatan ketiga yang bisa meminimalisir. Oh ya, kalian ketahui setelah melihat, mengamati gambar, kemudian mendengarkan yang sudah disampaikan, pengertian ketiga itu apa? Apa? Secara singkat, padat, dan jelas. Ya, ketiga adalah aspek, ya, harus karena mengingat ketika proses produksi itu kadang secara tidak sengaja, yaitu sering terjadi kecelakaan. Jadi bagaimana kita menggunakan ketiga, kemudian fungsinya biar tidak terjadi kecelakaan kerja. Intinya ketiga itu seperti itu. Lanjut, peralatan dan fungsi. Pertama, ada pakaian kerja atau sering kita sebut dengan kalau yang kita punya kan biasa kayak gini kan? Ini enggak? Iya. Lanjut, apa? Masker kayak gini bukan? Jenis. Nah, ini sarung. Tadi sama halnya dengan analisis gambar pertama. Ada kecelakaan kerja pada bagian mata. Ya, bagian matanya sakit nih. Kenapa? Bisa jadi kena bahan kimia. Entah itu serbuknya yang kena angin kemudian masuk ke mata, ataupun ketika tangan kita nggak menggunakan sarung tangan kemudian lupa kucek-kucek, terjadilah kecelakaan tadi. Nih, apa? Pron atau remek. Ini adalah salah satu alat tambahan. Ya. Selanjutnya, prosedur yang pertama, bagaimana penggunaan ketiga yang baik yang harus diterapkan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Misal kita baru proses pembentukan, apakah harus menggunakan sarung tangan? Tidak. Tidak apa ya? Kemudian kalau tidak, bagaimana kita menyesuaikan peralatan dengan kebutuhan dan fungsi? Next, empat. Apa? Bersihkan seluruh peralatan. Lanjut, membersihkan studio atau bengkel setelah selesai dipakai. Kemudian yang terakhir, perhatikan limbah. Limbah itu adalah sisa. Ketika kalian ada sisa tadi yang sudah tidak bisa dipakai untuk pembentukan, silakan ditaruh di bak, ya, agar bisa diolah lagi. Penting? Kalau masker itu ada beberapa jenis juga. Nah, ini tadi yang saya sampaikan macam-macam masker. Nek masker pakai yang jenis kanister untuk proses pewarnaan itu lebay nggak? Lebay, terlalu berlebihan. Lanjut, sarung tangan. Sarung tangan juga ada jenisnya, ya. Kalau ketika kalian mengambil karya dari pembakaran di rumah yang masih hot, jadi pakai yang sarung tangan air. Sepatu pasti pakai ya, tapi juga nggak perlu sepatu yang kayak ini juga. Kalian punyanya apa, kita tidak harus melakukan. Siap melaksanakan tugas? Siap. Oke. Ya. Ada tugas kelompok. Kemudian silakan kalian amati. Ya. Gambar 1, 2, dan 3. Ada gambar di buku catatan kalian.
Carilah masalah gambar tersebut sesuai dengan prosedur K3. Carilah solusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Gambar 1. Permasalahan dari gambar di bawah ini adalah terjadinya kecelakaan kerja karena tidak menerapkan K3 dalam melakukan pekerjaan. Solusinya dari permasalahan tersebut yaitu menggunakan kacamata kerja atau alat untuk melindungi mata. Gambar kedua ini adalah gambar peringatan bahwa barang yang ada di bawah adalah barang yang berbahaya, yang terbuat dari bahan kimia. Bila tidak menerapkan K3 dalam pekerjaan akan mengakibatkan kecelakaan dalam bekerja. Solusinya yaitu menggunakan alat K3 berupa sarung tangan dan masker saat mencampur bahan tersebut, dan harus berhati-hati saat pencampuran bahan kimia tersebut. Baik, saya rasa untuk pertemuan pada hari ini sudah cukup ya. Untuk pembelajaran hari ini apa yang kita dapatkan? Ya, jadi dari apa yang saya sampaikan hari ini dapat kita simpulkan bahwa peralatan K3 itu sangat penting digunakan pada saat proses bekerja atau produksi pembuatan karya. Tapi tidak semua peralatan kita gunakan, menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian dari pembelajaran hari ini ya, berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan minggu depan, yaitu adalah pembentukan dengan teknik lab ya. Dari Bu Desi cukup sekian. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Tidak? Baik, jika dirasa sudah tidak ada pertanyaan, silakan kalian boleh berkemas-kemas untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.